Ini yang bibit cabai tadi bukan sih? Ini cabai. Oke. Ini bisa dipanen berapa kali dalam sebulan atau seminggu? 90 hari. 90 hari ya. Nanti Kita kalau sebelum ke sawah harus siap-siap dulu pakai apa ini namanya, sepatu bajak ya? satu bot. Sepatu bot. Karena bakal berhadapan dengan lumpur, tanah becek. Sip. Kita udah siap bertanam. Aku di sini udah sekitar 1 minggu sih, cuma rencananya mau 1 bulan tinggal sini. Oke. Iya, Iya. ingin banyak mengenal lebih, tahu bukan sebagai turis justru jadi sebagai warga lokalnya, Warga lokal ya. ya kan? Iya sih emang. Kita pelan-pelan. Ikan enggak? Tunggu ya. Mohon maaf, bukan orang yang ahli. Ada. Jadi orang Bali itu Hah? orientasinya sejak 20 tahun ke belakang itu udah ke uang. Karena Keuang, oke. ya mungkin sebagian kecil mungkin kesulitan dan terdesak ekonomi ya. Ah, Jadi tingkat alih fungsi lahan per tahun itu bisa 1000 hektar per tahun. 1000 hektar itu semua diganti jadi villa. Villa. Dan villa terus kan rata-rata kan di sini banyak pakai penyewaan nama orang Bali, tapi sebenarnya mengoperasikan orang asingnya kan. Warga negara asing. Oke. Nah, itu praktik-praktik seperti itu sebenarnya orientasi utamanya kan terhimpit oleh kebutuhan ekonomi. Iya, iya. Nah makanya saya dan keluarga berusaha untuk bagaimana memberikan dampak yang positif terhadap lahan, sehingga orang-orang dengan hasil yang seperti ini ingin mengikuti join. Kayak misalnya ini kan bisa dijual. Ini apa ya, bunga ya? Itu bunga untuk sesajen. Oke. Itu namanya tagetes. Ini kan Nah ini yang kuning ini bunga apa ya Dewa? Enggak? tagetes. Tagetes ya? Marigold. Marigold lah istilah bahasa. Itu kalau di suka dikalungin di Ganesha kan? Iya. Atau di tamu agung yang dapat. Nah, Aku ini beli tuh kemarin di Pasar Ubud. subak itu ini ternyata jadi ada saluran primer. Subak itu apa sebenarnya Dewa? Subak Enggak? itu adalah organisasi perairan. Itu adalah nama organisasinya. Organisasi pengadaan. Oh namanya bukan. Subak. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membagi hasil air itu sama rata sama rata. Maksudnya untuk menjamin. Untuk menjamin ketersediaan air bagi setiap anggotanya. Oh bukan untuk pengairan padinya. Iya, khusus padi. Oh jadi untuk memastikan bahwa seluruh bagian yang kita tanam itu mendapatkan pengairan yang cukup. Itu ilmu lokal dari Bali atau? Ilmu lokal dari Bali. Nanti kita akan pergi ke desa Baliage, desa Oke. Puakan, Mm-mm. yang mana subak pertama itu lahir di situ. Oh jadi justru dari awal pun sudah ada di sini ya? Iya. Nah ini nih, kayak misalnya ini nih, yang di dam ada dam besarnya namanya saluran primer. Dari saluran primer itu akan dibagi ke dam kecil Oke. sekunder. Nah ini udah tersier ini. Tersier udah paling kecil ya? Tersier. Ha? Dari tersier ke sawah-sawah masing-masing orang itu namanya quarter. Yang kayak ini udah tersier nih. Sekarang ini kan sini dibagi ke sawah itu. Ya. Nah dibagi ke sawah itu. Nah di sini udah ditutup berarti di sini udah cukup. Nah gilirannya sawah yang di situ. Ini sumber airnya berasal dari mana? Dari Danau Batur. Danau Batur. Di Kintamani. Jadi ini nanti ke sawah-sawah masing-masing anggota. Sawah masing-masing anggota, oke.
Iya bang enggak? Jadi kan sekarang aku butuh buat nyiram tanaman. Nah, aku buka di sini. Oh tadi itu kamu tutup. Kalau aku tutup, aku udah nggak butuh kan. Ha-ha. Yang lain berarti kalau Itu berapa lama? Itu berapa lama kamu buka dan kamu tutup? Intervalnya berapa lama? satu hari itu. Nah, nanti mengalir ke bawah. Sumber airnya selalu terjaga, selalu ada. Selalu ada. Kalau di daerah saya selalu ada karena daerah saya dekat dengan Danau Batur. Kalau kondisi kemarau gimana Kemarau mengakalinya? tetap ada. Belum pernah Karena kejadian. ini air danau. Oke. Beda dengan air yang di sumber Tirta tadi. Ha-ha. Sumberan tadi itu kan Ah, air danau. Pegunungan apa? Ini harus kita buka dulu plastiknya. Plastiknya harus kita buka, tapi jangan sampai kena akarnya ya, karena akarnya yang kita perlukan justru kan. Kita buka pelan-pelan. Cara bukanya seperti ini, tadi diajarin Dewangga. Susah bukanya. Oke, nah ini kan masih ada Didorong dari bawah, masih ada akar ya. Oke, nah ini ada ini. Oke, masih ada. Sekarang kita masukkan ke lubang. Ini yang hitamnya apa ya? Yang Oke. hitam tuh pupuk. Oke, agak ditekan sedikit, terus ditaruh, tutup pakai tanah supaya dia tidak menguap ya. Supaya dia nanti akarnya bisa beradaptasi. Oke, cukup seperti ini. Cukup, Kasih air ya. kasih air Berapa banyak ini? secukupnya. Ya. Oke. Ya, beginilah proses dalam menanam cabai. Ini dari seperti ini untuk menjadi cabai berapa lama ya? Menjadi cabai itu sekitar 90 hari. 90 hari, sekitar 3 bulan. Dan potensi untuk dia berhasil berapa persen? Kalau kita rawat sesuai standar operasional prosedur, good agriculture practice, misalnya pemupukan, pengendalian hama penyakit, dia 89%. Dan ini plastik ini digunakan untuk menghindari mereka dari gulma ya. gulma, bisa menghindari dari serangga karena sinarnya kan. Nah ini kan ada matahari nih sekarang, Iya. ada sinar ke atas. Karena hama itu cuma bisa ngelihat warna hijau. Hama itu bisa melihat warna hijau. Ketika ada pantulan cahaya matahari, mereka akan menjauh. Terus kalau si cabai ini, kan cabai itu ada yang pedas ada yang enggak. Itu berpengaruh karena faktor tanahnya nggak sih? Lebih ke varietas sih. Oh, varietasnya ya. Varietasnya ada yang cabai capsicum annum, Paculiflora intense, ada yang cabai besar memang buat untuk sambal seperti tomat, Iya. ada memang untuk penyedap dan rasa pedas. Ini kamu tiap hari nyiremin pakai air? Iya, biasanya aku sama Aji, jadi Oh, Aji. keseringan Aji Oke, ya. keseringan. Terus karena waktu di rumah. Tadi kita sempat bahas mengenai organik, ya kan? Ini bagaimana kita tahu dari penanaman seperti ini tidak kena unsur kimia? Sebenarnya ada standarisasi untuk menentukan produk itu organik atau tidak. Oke, Indikator utama yang dilihat itu justru bukan tanamannya, bukan tanamannya tetapi tanahnya. tanahnya. Jadi nanti ketika kita ingin mensertifikasi produk kita organik, lembaga sertifikasi biasanya akan melihat SOP, standar operasional prosedur yang menggunakan bahan-bahan non kimia atau non sintetis. Non sintetis. Nah, nanti pembuktiannya dari proses standar operasional yang dijalankan itu harus melakukan uji standarisasi tanah. Nah, biasanya tanah yang sudah diberlakukan produk sintetis itu akan bertahan puluhan tahun residunya. Residunya, oke. Nah, ketika dia dicek bebas residu berarti dia organik. Tandanya yang mahal itu harga di tanahnya tuh. Ya secara praktik ya iya. Karena pembukaan lahan baru lagi kalau kayak begitu. Kalau misalnya tanahnya udah bekas residu sebelumnya kan. Iya. Dan air atau keadaan air di bagian atas lahan kita mempengaruhi. Nah, kalau kondisi tanah sendiri, kalau misal kan segala sesuatu yang udah terekstraksi itu kan akan berkurang nilainya. Begitu juga dengan tanah seperti ini nggak? Jadi kalau udah dipakai dalam sekian tahun, kondisi hara, mineral ataupun Ya tentu Kak. Jadi apa digunakan sebagai apa alternatifnya kalau udah nggak? biasanya ada yang namanya itu perlakuan tanah. Ah, Perlakuan tanah itu bisa dengan proses mekanisasi. oke.
pencangkulan, pembajakan. Itu untuk memperbaiki strukturnya. Oke. Nah, untuk memperbaiki tekstur, kandungan C organik, unsur hara itu bisa dilakukan dengan penambahan bahan organik, penambahan kapur dolomit untuk menjaga pH dan kenetralan. Jadi seperti selayaknya manusia, tanah itu juga perlu dilakukan proses rehabilitasi. Rehabilitasi ya tetap. Kalau yang ini, oh, ini air dari Subak juga. Quarter, saluran quarter. Tetap dari danau kan ya airnya? Oke, dan ini pura yang ada di Coba. Subak. Ya, Pura di Bali banyak fungsinya dalam arti apa ya? ada pura umum untuk masyarakat luas. Acara terakhir kalau di Oh, acara Itu terakhir. ada pura. Ada hal yang khusus nggak di sini? Di sini cuma orientasi pemujaannya kepada Tuhan dalam manifestasi Dewi Sri sebagai. Oke. Nah, nanti kalau padinya sudah mulai beranak, Ha, muncul gulainya, ha, dia diupacarai, oke. membikukung di sini, Mhm, dipersembahkan kepada Dewi Sri. mhm. Nanti tirtanya itu air sucinya dipercikan ke padi. Ke padi, oke. Ini ada 3 representasi apa aja dewa nggak? Nah, kalau ini yang ini Dewi Sri, Yang sebelah kiri, yang ini paling Dewi Sri. oke, Dewi Sri. Nah, yang di situ dia itu lebih kepada penghormatan kepada gunung. Gunung, Yang ini kepada Gunung Agung, Mhm, yang ini kepada Gunung Batur. Gunung Batur, oke. Karena kalau animisme dulu itu kan percaya terhadap sebuah energi yang ada pada gunung, danau, laut. Mhm. Nah, berarti kesejahteraan di sini simbolnya gunung. Kesejahteraan itu simbolnya gunung. Oke. Makanya di mana-mana pemujaan itu pasti ada pemujaan terhadap gunung. Kalau petani di sini sebelum mereka mulai bertani, mereka memberikan Ya, persembahan dulu. di setiap sawahnya sudah ada. Oh, oke. Kalau ini tanaman Kamboja ya? Biasanya ini ya, tapi jenisnya lain warnanya tuh. Ya, kuningnya beda banget ya, sangat kuning, luar biasa. Kira Nah, ini hari Sabtu ada acara lagi. Sabtu. Ini biaya untuk pembuatan seperti ini gotong royong atau gimana? Ditanggung oleh pemerintah. Oh, Pemda. Iya. Pemda tiap kabupaten. Pemda tiap kabupaten punya peraturan daerah yang memproteksi dan menjaga kearifan lokal. Jadi Subak itu dapat dana. Oh. Makanya di Bali kadang-kadang kita juga harus berpikir kan, dari 100% dana itu 60% buat acara adat. Ya. 40%-nya baru buat beli bubuk. Gitu. Iya, 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 iya. Apa gitu sering-sering. Aku seneng loh kalian pakai bahasa Bali, aku rekam lucu tau. Coba ngomong aja pakai bahasa. Oke, ini mau sekarang Subaknya ditutup. Ya kan kita udah selesai pakai. Jadi biar yang lain kebagian kita tutup dia sekarang. Jadi airnya berhenti ya. Tapi nggak meluap airnya. Enggak, nanti kan udah di sini. Inilah yang dinamakan Subak. Jadi sistem sosial pengairannya. Ada pelinggi. Pelinggi ini namanya pelinggi. Pelinggi ini sama dengan pura. Dia manifestasi pura. Manifestasi pura karena lokasinya jadi lebih didekatkan gitu ya. Ya biar setiap hari juga orang bisa sembahyang, secara sosial juga membuat orang agar tidak bisa mencelakai Dan menghormati. Bilang gitu kan. Kan di setiap sawah dikasih puranya. Ini modif gunung. Oh, itu sebenarnya simbol gunung ya? Kerucut ke atas. Kerucut ke atas itu gunung. Oke. Kalau sebelah kirinya apa ya? Sebelah kirinya itu juga tempat menaruh sesaji. Tempat mau sesaji. Jadi biar buatnya kita nggak bawa kotoran ke rumah. Tapi ini kalau pH-nya nggak bisa pakai minum ya. Ini karena ini banyak bakteri. Banyak bakteri ya. Di sini kan biasanya indikator pencemaran lingkungan itu kan ketika ada manusia. Bebek siapa? Ada yang warna hitam.
Oke.